Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Kebajikan. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kurniawan. Saya pengajar dosen tutor untuk mata kuliah pengantar manajemen sumber daya manusia. Terlebih dahulu akan saya jabarkan perkuliahan sesi pertama ini dengan materi yang pertama. Baik, di materi ini kita akan membahas mengenai manajemen dan SDM. Manajemen itu kita tahu sendiri ada 4P: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, sementara di SDM kita sudah tahu SDM adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia adalah orang-orang ataupun karyawan ataupun pekerja yang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang ada di suatu organisasi. Jadi kalau kita asumsikan manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mengelola, merencanakan, melaksanakan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai manajemen SDM? Oke. Tujuan manajemen SDM. Tujuan manajemen SDM sendiri adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif. Nah, kontribusi produktif ini maksudnya adalah bagaimana karyawan ini bisa berproduktif dalam melaksanakan pekerjaannya. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang sudah bisa diberikan ke perusahaan. Contohnya, apabila karyawan tidak bisa melakukan pekerjaan secara maksimal, kontribusinya terhadap perusahaan juga tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, apabila karyawan bisa melakukan kontribusi yang maksimal, maka akan didapat hasil maksimal bagi perusahaan. Jadi tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategis, etis, dan bertanggung jawab sosial. Kenapa harus ada strategis, etis, dan bertanggung jawab sosial? Karena semua pelaksanaan yang telah ditentukan harus memiliki strategi-strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan tidak bisa melaksanakan kegiatan pekerjaan ataupun kegiatan operasional di perusahaan apabila tidak memiliki strategi-strategi yang dibutuhkan. Dan kenapa harus etis? Berdasarkan pemahaman kita, etis adalah sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan nilai baik bagi perusahaan itu sendiri. Dan tanggung jawab sosial seperti kalau kita ngomongin ke CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, adalah tanggung jawab perusahaan itu sendiri terhadap bagaimana karyawannya, bagaimana lingkungannya, ataupun bagaimana tentang produktivitasnya. Oke. Nah, inilah yang kita pahami mengenai manajemen SDM dan tujuan manajemen SDM. Sementara pemahaman SDM harus kita pahami juga. Kenapa? Karena SDM yang selalu kita bayangkan adalah pekerja. Ternyata SDM menurut pemahaman dari Schuller dan Jackson tahun 2006, SDM adalah aset. Kenapa dibilang aset? Karena aset bagi perusahaan adalah harta bagi perusahaan. SDM merupakan harta juga. Orang yang mengelola
perusahaan itu tidak hanya sebatas gedung, material, ataupun kendaraan, tetapi yang mengelola perusahaan adalah SDM-nya. Sistem itu tidak akan bisa dikelola tanpa orang SDM. Oke, SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Ini yang harus dikelola karena SDM, bagaimana menjadi SDM yang berkualitas itu tergantung dari pengelolaannya. Seorang SDM bisa yang berkualitas menjadi tidak berkualitas karena tidak dikelola dengan baik. Misalkan ada seseorang yang sangat expert di bidangnya, tapi ditaruh di bidang lain dan dia tidak menguasai bidang tersebut, maka akan menyia-nyiakan talent ataupun kompetensi dia di dalam bidang tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Jadi aset yang harus dikelola, SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Makanya itu, menurut Schuller dan Jackson, SDM adalah aset. Oke. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Ada istilah manajemen personalia yang terkandung bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Apakah ini sama dengan manajemen SDM? Ya kan? Manajemen personalia tergantung pengertian bahwa manajemen karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor. Sementara menurut Schuller dan Jackson tadi, SDM adalah aset. Sementara di sini hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif. Oke, ya kan? Ada pemahaman yang berbeda. Dari situ sudah kita simpulkan bahwa manajemen SDM kemudian bahwa SDM yang ada merupakan kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Ini kita bisa lihat bahwa SDM adalah aset. SDM merupakan aset. Kalau kita sudah ngomongin aset, berarti ini adalah kekayaan, sesuatu yang berharga milik perusahaan. Jadi harus dipelihara ya, sesuatu yang berharga, kebutuhannya harus dipenuhi, keinginannya harus dipenuhi ataupun juga harus dipelihara, harus dijaga supaya dia memiliki kemampuan dan pekerjaan yang bisa memenuhi semua ekspektasi perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan menganggap SDM adalah aset yang berharga. Jadi jadi ada perbedaan antara manajemen personalia dengan SDM karena penekanan personalia hanya sebagai pekerja ataupun karyawan. Sementara di manajemen SDM sendiri karyawan merupakan aset. Oke, next. Tujuan. Ada 4 tujuan di dalam manajemen sumber daya manusia: tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, tujuan personal. Dan ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Tujuan organisasional. Next. Memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasi. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini bisa saudara-saudara lihat sendiri. Memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia yang memanage SDM berkontribusi pada efektivitas. Kenapa? Karena membantu para manajer untuk mencapai tujuan.
Jadi karyawan itu bisa membantu pimpinan-pimpinan yang mempunyai keinginan atau mempunyai broker-broker untuk membantu, untuk dibantu oleh karyawannya, sehingga tujuan-tujuan yang diinginkan oleh manajer ini bisa tercapai. Tujuan manajer tercapai akan mencapai tujuan organisasi. Oke. Dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal yang terkait dalam pengelolaan SDM. Oke. Next. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat riwayat bagi kebutuhan organisasi sumber daya akan terbuang percuma jika SDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasional. Ini yang tadi saya maksudkan. Apabila karyawan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka akan ada kesempatan yang disia-siakan. Disia-siakan maksudnya gimana ya Pak? Jadi beberapa orang kadang-kadang salah dalam penempatan. Misalkan orang ini ahlinya di marketing tetapi dia ditaruh di keuangan. Harusnya kan orang keuangan tetap di keuangan, orang marketing tetap di marketing. Karena dia tidak merasa nyaman dengan pekerjaannya, dia akan melakukan pekerjaannya tidak sepenuh hatinya. Makanya itu orang SDM berusaha, orang manajemen SDM berusaha untuk memenuhi talent atau kompetensi mereka dengan bidang yang telah mereka tentukan. Oke, next. Tujuan masyarakat bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif kebutuhan tersebut bagi organisasi. Bersikap etis dan bertanggung jawab. Di sini setiap manajemen SDM itu membawa nama organisasi. Apabila dia tidak bertanggung jawab dan tidak bersikap etis, yang akan rusak adalah nama organisasinya. Makanya dia harus membawa hal-hal positif ke lingkungan ataupun ke sosialnya. Oke. Yang keempat dan tujuan terakhir adalah tujuan personal. Membantu karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan tersebut mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Kenapa saya tekankan di personal? Karena manajemen SDM adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia. Artinya karyawannya yang akan kita kelola. Bagaimana memotivasi, bagaimana meningkatkan kinerja, bagaimana memberikan kontribusi, bagaimana meningkatkan kompetensi, dan bagaimana tentang kepuasan kerjanya. Dan ini bertujuan agar para karyawan dapat tercapai sehingga karyawan merasa terpelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika demikian, kinerja akan meningkat. Tetapi jika tidak, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari manajemen SDM. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah.